Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Sesal. Andai waktu bisa kuulang. Nah, gimana ceritanya? Langsung saja yuk kita masuk ceritanya. Tak lama teleponku kali ini diangkat. Halo teh, udah dari tadi pagi loh aku telepon teteh, kenapa nggak dijawab-jawab? Nggak apa-apa. Ucap teh Rima. Ih, teteh marah ya sama aku. Udah dong teh, Wildan minta maaf. Bukan gak mau ngasih kabar, tapi kemarin Wildan ada urusan penting, jadi gak sempat hubungin teteh. Maaf ya teh, udah jangan marah terus. Iya gak apa-apa, selesaikan saja dulu urusannya. Ucap teh Rima ketus. Udah teh, ini sekarang Wildan lagi perjalanan pulang ke kota. Teteh mau dibawain apa dari sini? Oh ya sudah, hati-hati. Kembali teh Rima masih dengan nada ketus yang langsung menutup teleponku. Singkatnya, setelah kurang lebih 3 jam perjalanan, aku pun akhirnya sampai juga di kontrakan. Kuparkirkan motor di teras rumah, dan kulihat tokoku ternyata tutup. Karena pintu kunci kutitipkan kepada teh Rima, aku pun berjalan ke belakang jalan gang yang menuju rumah teh Rima dengan berjalan kaki. Karena jaraknya tidak terlalu jauh, aku pun sampai di rumah teh Rima. Terlihat pintu teh Rima tertutup rapat. Apa jangan-jangan teh Rima tidak ada di rumah ya? Gumamku dalam hati. Perlahan aku masuk ke pekarangan rumahnya dan langsung mengetuk pintu teh Rima. Teteh, ini Wildan teh. Teteh ada di rumah nggak? Lama aku menunggu dan belum juga ada jawaban. Beneran gak ada di rumah kali ya? Ketika aku akan memutuskan untuk kembali lagi ke rumah kontrakan, tiba-tiba terdengar suara kunci pintu dari dalam rumah. Udah lama nunggu. Ucap teh Rima dengan sedikit membuka pintu rumahnya. Lumayan teh, 15 menitan lah. Emang teteh lagi apaan sih? Aku panggil-panggil kok nggak nyaut. Maaf barusan teteh mandi dulu, soalnya tadi habis beres-beres kebun. Silakan masuk ucap teh Rima sambil mempersilahkanku masuk. Setelah aku duduk di ruang tamu, tampak teh Rima hanya mengenakan handuk. Dan dengan cepat teh Rima berlari menuju kamarnya. Sebentar ya aku pakai baju dulu. Iya teh, silahkan. Di ruang tamu aku memperhatikan seisi ruangan tersebut. Nampak foto teh Rima dan seorang laki-laki terpampang di ruang tamu tersebut. Mungkin ini kali ya almarhum suami teteh. Gumamku. Tak lama teh Rima pun kembali ke ruang tamu dengan hanya mengenakan hot pants dan baju kaos putih. Hari itu kulihat teh Rima begitu sangat cantik dengan rambutnya yang panjang dan masih basah. Ditambah wajah alami teh Rima tetap terlihat cantik walaupun tanpa make up. Saat diriku asik mengagumi kecantikan teh Rima, tiba-tiba teh Rima bertanya, dan otomatis membuatku kaget saat itu. Hai, ditanya kok nggak dijawab? Iya. Jawabku dengan terpatah-patah karena kaget. Siang itu pun kami berdua tertawa dan bercanda, hingga sejenak aku bisa melupakan sakitnya karena telah dikecewakan oleh Irma. Tak terasa aku dan teh Rima mengobrol sampai pukul 5 sore. Dan aku pun pamit untuk ke kontrakan, sekalian aku bersih-bersih badan. Singkat cerita, sekitar pukul 8 malam teh Rima datang ke kontrakanku dengan maksud untuk membeli bahan-bahan kebutuhan. Tapi kali ini aku sangat terpanah melihat teh Rimanya malam ini. Teh Rima begitu cantik dan terlihat sangat fresh, di mana pakaian yang dikenakan oleh teh Rima sangat feminim. Dengan memakai kaos dan celana rok yang tidak terlalu pendek, yang menurutku sangat amat cantik. Kok malah bengong sih?
ucap Teh Rima mengejutkan lamunanku. Iya teh, apa? Kok apa sih? Aku kan belum ngomong apa-apa, A. Ayo, lagi ngelamunin apaan tuh? Ucap Teh Rima yang membuatku jadi salah tingkah. Enggak kok teh, cuma terpesona aja. Apanya yang bikin terpesona, A? Ya tetehnya lah, masa anak tetangga sih? Ih, si AA mulai deh, tuh gembelnya keluar. Seriusan tahu, kalau aku boleh jujur sih, malam ini teteh cantik banget. Nah, kan, udah sih A, nggak bosen ya dari siang gombal mulu. Ngomong-ngomong, teteh udah makan belum? Kalau belum, kita makan di luar yuk teh, mau nggak? Tapi kalau tetehnya nggak bisa nggak apa-apa sih, tapi harus loh, aku ngarep. Idih, itu mah bukan nanya atau A, tapi maksa. Dasar. Mau nggak teh? Mau ya? Yuk, sekali-kali kita makan bareng di luar, biar kayak anak muda gitu. Ada-ada aja, dasar. Ya udah, kalau emang si A-nya maksa, emang mau makan di mana sih? Ya apa aja teh, yang penting mah kita pergi dulu yuk ah. Setelah muter-muter cukup lama, aku pun memutuskan memilih salah satu tempat pecel lele. Dengan gaya lesehan yang sepertinya sangat nyaman untuk makan dan tempat mengobrol. Kami pun mulai memesan sesuai menu, dan sambil menunggu pesanan tiba, aku kembali berkata kepada Teh Rima, jika aku benar-benar kagum padanya. Teh Rima hanya tersenyum saja sambil sesekali mencubit tanganku. Udah sih AI, gombal mulu, ntar yang ada aku nggak jadi makan pecel, soalnya udah keburu kenyang sama gombalan AA. Abisnya teteh cantik banget sih. Oh iya teh, aku mau tanya sesuatu, tapi tolong teteh jawab jujur ya. Emang mau tanya apaan sih A? Kayaknya serius banget. Pokoknya teteh janji dulu ya, mau jawab jujur pertanyaan aku nanti. Iya, tapi apaan? Udah sih, janji dulu Iya, sok ngomong mau tanya apa emang? Gini teh, aku mau tanya, kemarin pas aku pulang kampung, aku perhatiin kok kayaknya teteh khawatir banget gitu sama aku. Terus kalau aku nggak ngabarin teteh, pasti deh tetehnya ngambek. Teh Rima sejenak terdiam mendengar pertanyaan dariku. Dan dengan ekspresi sedikit murung, Teh Rima pun menjawab dan menjelaskan alasannya. Begini A, kenapa aku kemarin sampai khawatir seperti itu sama AA? Karena aku pernah punya pengalaman pahit, yang intinya aku masih trauma. Dimana dulu almarhum suami, juga sama kayak AA kemarin. Pamit pergi pagi-pagi, izin keluar kota. Malahan cara ngomong AA sama almarhum persis banget. Tapi hari itu, hari terakhir, aku ngobrol sama suami dan izin pamit dari almarhum yang ternyata itu kata pamit untuk selamanya. Ucap Teh Rima dengan mencoba menahan air matanya. Setelah mendengar jawaban dari Teh Rima, jujur aku sangat sedih dan juga sangat berdosa. Dimana pertanyaanku tadi membuat Teh Rima harus kembali mengingat almarhum suaminya, yang otomatis pasti membuat hati Teh Rima sakit. Maaf ya teh, gara-gara aku nanya seperti itu, teteh jadi inget lagi sama almarhum. Sekali lagi, Wildan minta maaf ya. Iya, nggak apa-apa, A. Wajar kok A nanyain gitu. Tak terasa waktu pun sudah mulai larut, dan kami memutuskan untuk segera pulang. Ada sesuatu yang berbeda kali ini, di mana Teh Rima duduk dengan sangat rapat, dan pegangannya lebih erat seperti memelukku. Singkatnya kami pun sampai di depan rumah kontrakanku, di mana sebelum Teh Rima pulang ke rumahnya, Teh Rima membeli beberapa kebutuhan dapur untuk stok. Makasih ya buat malam ini. Makasih buat apa? Maksudnya teh? Ya makasih buat makan malamnya, makasih juga udah mau dengerin keluh kesah dan ceritaku tadi. Oh iya teh, sama-sama, tapi harusnya aku yang bilang makasih sama teteh. Iya A, intinya aku seneng banget bisa makan malam bareng sama AA. Kalau gitu aku pamit pulang dulu ya A. Awas jangan tidur malam-malam loh. AA juga jaga kesehatannya, ya. Siap komandan. Iya teh.
Aku pasti tidur cepet kok, lagian capek habis perjalanan jauh kan tadi. Ya udah aku pamit pulang dulu ya, A. Ucap Teh Rima sembari mendekatiku dan mencium pipiku. Waduh, mimpi apa aku semalam dicium sama Teh Rima? Gumamku. Baru saja aku mau bicara, Teh Rima sudah bergegas berjalan menuju rumahnya sambil tersenyum. Oh iya, aku hampir lupa, Kang Eman. Aku baru sadar, kok Kang Eman belum hubungi aku ya? Apa Irma sudah menerima titipan dariku? Apa belum ya? Aku bergegas memasukkan motor ke dalam rumah, dan setelah mengunci pintu, aku pun langsung menghubungi Kang Eman untuk menanyakan perihal titipanku untuk Irma tadi pagi. Dan di dalam percakapan itu, intinya Irma nggak sempat makan kue itu, karena keburu dijemput calon suaminya. Aduh, gimana nih kalau sampai Irma nggak makan itu kue? Berarti aku tidak bisa membalas sakit hatiku. Besok aku harus kembali memikirkan cara agar Irma bisa menerima sesuatu dari uang tumbal itu. Bagaimanapun caranya akan aku lakukan. Pagi pun tiba, aku mendapat kabar dari sepupuku jika ibunya Irma meninggal dunia tadi subuh. Sejenak aku berpikir, apa mungkin yang memakan kue itu ibunya Irma? Setelah teleponku tutup, aku langsung menelpon Kang Eman untuk mencari tahu. Lama teleponku tidak diangkat, dan akhirnya diangkat juga. Halo A, maaf, Akang tadi lagi sibuk di rumah Neng Irma. Iya Kang, tidak apa-apa. Oh iya Kang, saya barusan dapat kabar dari Lisna. Katanya ibunya Irma meninggal, apa benar? Iya A, tadi pukul 3 pagi. Meninggal karena apa Kang? Padahal ibunya Irma kan sehat-sehat saja. Iya A, katanya nafasnya sesak terus dibawa ke rumah sakit. Tapi kata pihak rumah sakit tidak ada apa-apa. Sesudah dioksigen langsung dibawa pulang lagi. Tapi pas sampai rumah beliau kejang-kejang sambil matanya melotot, teriak-teriak. Nggak lama meninggal. Oh gitu ya Kang. Oh ya, emang Neng Irma nggak ada di rumah? Neng Irma kan pas siangnya pergi ke rumah neneknya diantar calonnya, nginep di sana. Neng Irma juga tadi langsung pulang pas ibunya meninggal. Oh ya udah kalau gitu, makasih ya Kang infonya. Kirain tadi Lisna bercanda kalau ibunya Irma meninggal. Sampaikan bela sungkawa saya sama Neng Irma ya Kang. Maaf, saya nggak bisa pulang, soalnya ada kerjaan yang nggak bisa ditinggalin. Siap A, nanti Akang sampaikan. Ya sudah, makasih ya Kang. Ada rasa bahagia mendengar satu persatu keluarga Irma meninggal. Tapi kenapa nggak sekalian aja si Pak Hardi juga sekalian meninggal? Tak apalah, yang penting Irma sama Pak Hardi sekarang sedang bersedih karena kehilangan. Hari itu aku beraktivitas seperti biasa dengan membuka warungku sambil mengecek barang apa saja yang sudah habis atau stoknya sudah berkurang. Dan seperti biasa, pagi hari Teh Irma datang ke warungku dengan wajah alami tanpa make up, tapi tetap tidak bisa menutupi kecantikannya meski baru bangun tidur. Pagi itu sejenak aku lupakan tentang kematian ibunya Irma atau apapun tentangnya, karena sekarang aku sudah menemukan seseorang yang membuatku senang, nyaman. Tapi tetap dendamku untuk menghancurkan keluarga Irma akan tetap kulakukan. Pukul 12 siang Teh Rima pamit untuk pulang karena dia baru ingat sebelum menemuiku dia sedang merendam pakaian. Aduh A, aku hampir lupa, sebelum kesini aku rendam baju. Aku pamit pulang dulu ya A, takut keburu bau. Oh iya Teh, makasih ya sarapannya. Makasih juga udah nemenin aku dari pagi. Setelah Teh Rima pergi, aku langsung menghubungi Lisna untuk menanyakan kabar terbaru tentang kematian ibunya Irma. Halo Lis, ibunya Irma apa sudah dikuburkan? Halo juga A. Belum A, Lisna denger sih katanya nunggu adiknya yang di luar kota. Emang A nggak pulang buat ngelayat atau sekedar ngasih semangat buat Teh Irma? Ah ngapain A pulang, ngapain juga ngasih semangat?
Udah nggak ada hubungan apa-apa AA sama dia. Ngapain juga nyamperin orang yang udah bikin AA sakit hati? Ya udah, gimana baiknya aja deh, A. Aku kembali melanjutkan aktivitas, dan tak lama terlihat sebuah mobil parkir tepat di depan toko. Yang ternyata itu adalah Mang Diman, dengan seorang temannya datang menghampiriku. "Siang, A," ucap Mang Diman. Mang, siang juga. Habis dari mana, Mang? Kirain tadi siapa? Hebat, oi, pakai mobil sekarang mah." Si AA bisa aja. Habis dari luar, A, sengaja mampir ke sini. Memang mau ada perlu nih, A. Ada perlu apa, Mang? Bilang aja. Gini, A. Ini kenalin temen Mamang, Kang Asep. Dia mau jual mobilnya, A. Buat operasi bapaknya Kang Asep soalnya. Kang, saya Wildan. Ucapku sambil perkenalan. Emang mau dilepas berapa, Kang? Kali aja harganya masuk. Dimurahin aja, A, soalnya saya lagi butuh banget, udah kepepet, A. Oh gitu ya, coba saya pengen tahu, Kang, berapa? Silahkan buka harga. 80 juta aja deh, Kang, silahkan ambil. Tapi surat-surat pajak dan yang lainnya aman kan, Kang? Dan gak ada kendala apa-apa kan mobilnya? Maaf kalau saya bawel, soalnya saya nggak ngerti kalau masalah mobil. Ditambah saya juga belum lancar banget bawa mobil. Berhubung ini keadaannya darurat, ya udah saya niatnya bantu Kang Asep. Terima kasih ya, A. Ini surat-suratnya semuanya. Ini kuncinya. Tunggu sebentar ya, Kang. Saya ambil uangnya dulu di rumah. Aku pun berlalu menuju rumah. Dan saat di dalam kamar, tiba-tiba sosok wanita ular muncul dan berkata, "Kamu belum mempersembahkanku, gadis perawan. Apa belum cukup kamu mengambil ibunya Irma? Belum. Apa kamu tidak ingat dengan perjanjian kita?" "Iya, aku tahu, tapi yang memakan uang tumbal itu malah ibunya Irma. Orang yang menjual mobil kepadamu, dia mempunyai anak gadis. Bagaimanapun caranya, kamu harus memberikannya padaku. Aku saja baru kenal orang tersebut, bagaimana aku bisa bertemu dengan keluarganya? Itu urusanmu, dan aku tidak mau tahu. Malam ini kamu harus memberiku tumbal seorang gadis, atau ku ambil keponakanmu sendiri." "Jangan, Nyi, jangan keponakanku. Baiklah, aku akan mencari cara untuk mendekati anak Kang Asep dan mempersembahkannya kepada Nyai." "Bagus, aku tunggu malam ini. Dan jika malam ini kamu memberiku seorang gadis, maka aku akan memberikan harta yang sangat banyak." Baik, Nyi." Seketika wanita ular itu menghilang. Sementara aku harus memikirkan cara untuk bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dengan anaknya, Kang Asep. Setelah aku hitung jumlah uang yang akan kubayarkan untuk membeli mobil, tak lupa aku mengambil beberapa lembar uang tumbal untuk kuberikan nanti kepada keluarga Kang Asep. Dan segera ku hampiri mereka di toko. "Ini, Kang, uangnya, silakan dihitung. Oh iya, apa boleh saya main ke rumah Akang? Sekalian pengen tahu jika nanti saya mau konsultasi seputar mobil." "Boleh banget, A. Nanti kalau ada apa-apa atau mobilnya ada kendala, silakan datang aja, jangan sungkan ya." "Maaf, Kang, jika saya harus melakukan ini," gumamku dalam hati, karena melihat sepertinya Kang Asep orang yang sangat baik. "Sudah pas, A. Ini kunci mobil serta surat-suratnya. Mudah-mudahan mobilnya bermanfaat ya, A. Dan kalau dijual lagi ada untungnya. Dan terima kasih sudah membantu saya serta keluarga." Siang itu kami ngobrol ngalor ngidul, sampai tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 4 sore. Aku pun menelpon Teh Rima, meminta mengantarkanku bertemu ke rumah Kang Asep. Setelah Teh Rima menyanggupi, aku pun pamit kepada Kang Asep dan Mang Diman untuk mandi sebentar. "Kang Asep, Mang Diman, saya izin mandi dulu ya sebentar. Ya nanti kita barengan ke rumah Kang Asepnya, soalnya Teh Rima juga mau ikut katanya." "Siap, A," jawab keduanya. Singkatnya, setelah selesai mandi, aku pun kembali menuju toko. Tampak di sana sudah ada Teh Rima
yang lagi-lagi membuatku terpana. Terlihat Teh Rima memakai pakaian yang sangat feminim. Wah, ABG juga kalah sama Teh Rima ini mah. Gumamku dalam hati. Yuk, takut nanti kemalaman, kita berangkat sekarang. Kami pun langsung berangkat sore itu, menuju rumah Kang Asep. Jarak rumah Kang Asep dari rumahku kurang lebih sekitar 1 jam perjalanan. Dan di sepanjang perjalanan Kang Asep bercerita tentang mobil dan sejarahnya. Meskipun kami baru bertemu, tapi kami cepat akrab, ditambah sesekali aku menggoda Teh Rima dengan memuji kecantikannya. Oh iya, posisi kami saat itu Kang Asep dan Kang Diman itu di depan. Sementara aku dan Teh Rima di jok kedua. Dan di sela-sela pembicaraan Teh Rima pun bertanya, "Aa beli mobil ini ya?" Tanya Teh Rima. "Iya Teh, sebelumnya sih nggak kepikiran buat beli mobil. Tapi tadi Mang Diman datang menawarkan mobil. Apalagi alasan Kang Asep jual mobil karena butuh uang buat operasi ibunya. Ya hitung-hitung membantulah Teh," jawabku. "Oh ya bagus deh kalau niatnya kita membantu orang lain yang lagi kesusahan mah. Semoga Allah membalas kebaikan Aa ya." Ucapan kalimat terakhir dari Teteh Rima sejenak membuatku tersentak. Karena sebenarnya aku sadar diri, ini sudah teramat jauh dengan Allah. Seandainya Teh Rima tahu uang yang aku dapatkan dari hasil pesugihan, pasti dia kaget. Aku coba untuk mengalihkan pembicaraan, agar Teh Rima tidak bertanya dari mana dan usaha apa yang sebenarnya aku jalankan. Tak lama akhirnya kami pun sampai di rumah Kang Asep. Setelah memarkirkan mobil, kami pun turun. "Nah ini rumah saya mari silakan masuk." Kami disambut oleh istri Kang Asep dan anak-anaknya. Ternyata Kang Asep mempunyai 5 anak. Anak pertama Kang Asep seorang laki-laki yang sudah berkeluarga dan tinggal bareng dengan Kang Asep. Sementara anak kedua Kang Asep adalah seorang gadis cantik yang masih bersekolah di bangku kelas 3 SMA. Dan 2 anak lainnya masih kecil-kecil. Setelah diperkenalkan satu persatu oleh Kang Asep, aku pun basa-basi ngobrol dengan mereka. "Ini Bu, mobil Bapak sudah laku terjual dan dibeli oleh Akwil dan tetangganya Mang Diman. Ini orangnya." Kang Asep memberitahukan istrinya jika mobil beliau, aku yang beli. "Terima kasih ya kebetulan kami sedang membutuhkan biaya untuk operasi ibu di rumah sakit dan membayar biaya selama di rumah sakit karena sudah hampir 2 bulan ibu dirawat," ucap istri Kang Asep. "Iya sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya dan semoga ibu di rumah sakit segera sehat dan pulih seperti sedia kala." Sore itu kami mengobrol dan sebelum maghrib aku berpamitan kepada Mang Asep dan keluarganya untuk pulang. Tak lupa aku memberikan sejumlah uang tumbal yang sudah kupersiapkan dengan alasan untuk membantu biaya rumah sakit ibu Kang Asep. "Kang, tak terasa sudah mau maghrib, saya izin dulu pamit pulang ya. Lupa tadi rumah sama toko lampunya belum dinyalain." "Apa tidak nunggu nanti sesudah maghrib saja kok buru-buru? Itu istri saya lagi siapin buat makan bareng loh." "Terima kasih Kang, tapi takut kemalaman di jalannya. Lain kali aja ya. Lagian kan saya sudah tahu rumah Kang Asep, jadi bisa mampir kalau kebetulan lewat." "Oh iya ini Kang, ada sedikit rezeki buat tambah-tambah biaya ibunya Kang Asep di rumah sakit. Tolong diterima ya." "Aduh sudah tidak apa-apa, terima kasih sebelumnya. Tapi ini juga sudah cukup kok, saya tidak mau jadi merepotkan Wildan." "Tidak apa-apa Kang, anggap saja ini masih uang pembayaran mobil. Lagian saya juga tahu harga mobil itu tinggi, tapi Kang Asep jual ke saya murah. Jadi tolong diterima ya Kang, mudah-mudahan bisa cukup untuk biaya atau dipergunakan untuk yang lainnya." Jadi nggak enak saya Sekali lagi terima kasih ya Mudah-mudahan rezeki Wildan dilipat gandakan. "Amin," ucapku Teh Rima dan Mang Diman.
Setelah uang tersebut sudah diterima, kami pun bergegas untuk menuju arah pulang. Setelah berpamitan, kami pun langsung meluncur untuk mendatangi tempat pecel lele untuk makan malam bareng Teh Rima dan Mang Diman. Setelah setengah jam perjalanan, akhirnya kami pun sampai di tempat pecel lele pada pukul 6:30 dan langsung memesannya. Sambil menunggu makanan selesai, aku sempatkan untuk menelpon ibu di kampung. Sekali lagi menanyakan kabar beliau di sana. "Halo Bu, lagi apa?" "Halo juga, kebetulan ibu lagi masak buat makan malam bareng Lisna." "Oh iya, gimana di kota pekerjaannya? Lancar kan?" "Wah, ibu lagi masak ya? Kebetulan ini lagi di luar di tempat makan sama Teh Irma. Baru aja mau ingetin, ibu udah makan apa belum?" "Di sini baik-baik saja kok Bu, kerjaan juga lancar." "Alhamdulillah kalau di sana baik-baik aja. Mudah-mudahan kerjaan juga selalu dilancarkan ya. Satu pesan ibu, jangan sampai lupa sholat dan ibadahnya ya." "Oh iya, mana Teh Rimanya? Ibu mau ngomong boleh?" Kembali aku seperti ditampar oleh perkataan dan pesan ibu untuk selalu beribadah. "Maafin Wildan Bu." Kata itu yang ingin aku ucapkan, tapi tak bisa aku ucapkan langsung. "Siap Bu." "Oh iya, boleh dong." Siapa sih yang gak boleh ngobrol sama calon mantu? Ucapku yang tampaknya membuat Teh Rima tersipu malu. "Teh, ini ibu mertua pengen ngomong." Malam itu kami makan malam bersama sambil ngobrol seru, karena saat itu Mang Diman seperti sengaja untuk mendekatkan aku dan Teh Rima. Tampak sesekali Kang Diman berbicara jika kami sangat cocok sekali, dan Mang Diman berharap kami berpacaran saja. Mendengar ucapan Mang Diman, aku dan Teh Rima hanya tertawa sambil sesekali kugoda Teh Rima. Sampai tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 9 malam, dan kami pun memutuskan untuk segera pulang. Setelah sampai langsung ku antar Teh Rima ke rumahnya. Sementara mobil ku suruh Mang Diman untuk sementara disimpan di rumahnya. Karena jika disimpan di depan toko takutnya menghalangi jalan. Biar besok sekalian ku bongkar pagar beton taman agar bisa untuk menyimpan mobil. Singkatnya, setelah Teh Rima dan Mang Diman pulang, aku langsung bergegas bersih-bersih dan bersiap-siap untuk melakukan ritual persembahan di ruang khusus. Pada tengah malam, di saat aku sedang bersemedi, tiba-tiba aku merasakan tubuhku seperti sedang terlilit sesuatu. Dan ketika aku buka mata, benar saja sosok wanita ular itu hadir dan tersenyum padaku sambil berkata, "Kerja bagus. Kali ini kamu mempersembahkanku seorang gadis yang benar-benar masih suci. Maka sebagai imbalannya, aku akan memberikanmu harta yang melimpah." Ucap sosok wanita ular tersebut sambil menggetarkan tubuhnya. Dan tampak sisik yang terkelupas dari tubuhnya seketika berubah menjadi gepokan uang dan emas yang sangat banyak. Saat itu jelas aku sangat merasa senang karena hartaku bertambah. Tapi di dalam hati kecil aku sangat bersedih dan pastinya merasa bersalah. Karena telah mengorbankan anak Kang Asep yang aku tahu sendiri mereka sangat baik. Dan pastinya akan sangat terpukul karena kehilangan anak gadisnya. Namun aku laki-laki tidak bisa berbuat apa-apa daripada aku harus mengorbankan keponakanku. Entahlah, nasi sudah menjadi bubur. Dalam hati aku pun berniat jika dendamku kepada Irma sudah terbalaskan. Ingin rasanya aku mengakhiri perjanjian ini. Tapi bagaimana caranya? Aku pun ingin sekali berkata jujur, tapi kepada siapa? Karena menurutku, apakah orang itu nanti akan menerima, atau bahkan akan membantuku untuk lepas dari perjanjian ini? Tak lama sesudah wanita ular itu memberiku harta, seketika dia menghilang. Dan aku pun keluar dari ruangan itu, bergegas untuk tidur. Tak lama aku terlelap, aku bermimpi didatangi oleh sosok wanita tua
yang ternyata itu adalah nenekku yang sudah meninggal. Di dalam mimpi nenekku berkata agar aku segera mengakhiri ritual gila ini. Dan beliau pun berkata ada salah satu wanita yang akan menyelamatkanku nanti. Ketika aku bertanya siapa wanita tersebut, nenekku tidak menjawab. Beliau hanya menyuruhku untuk mencari tahu sendiri. Pagi harinya aku dibangunkan oleh suara ketukan pintu, seperti ada yang memanggil namaku. Aku pun beranjak dari tempat tidur dan setelah kubuka pintu, ternyata Mang Diman. Ada apa, Mang? Maaf, kalau Mang Diman pagi-pagi sudah mengganggu. Saya ingin memberitahu semalam anak gadisnya Kang Asep meninggal dunia. Menurut informasi, meninggalnya tidak wajar karena tiba-tiba badannya seperti kepanasan dan perutnya membesar sampai akhirnya meledak. Mendengar Mang Diman berkata seperti itu, aku pun pura-pura kaget. Apa, Mang? Meledak? Yang Mang Diman maksud perut anaknya Kang Asep meledak itu? Iya, meledak. Sampai semua organ dalam perutnya berhamburan keluar. Ya ampun, kok bisa gitu, Mang? Apa sebelumnya dia memakan sesuatu atau apa gitu? Kalau masalah itu Mang Diman tidak tahu, Makanya Mang Diman kesini pagi-pagi. Kali aja mau ikut sekalian melayat, jadi barengan sama saya. Mohon maaf, Mang. Sepertinya saya tidak bisa ikut, soalnya saya ada janji ketemu sama rekan bisnis nanti pukul 9. Tapi kalau Mang Diman mau pakai mobil, silahkan pakai aja, nggak apa-apa kok. Beneran tidak apa-apa, Kalau mobilnya Mang Diman pinjam dulu sebentar. Iya, Mang, tidak apa-apa, pakai aja. Sekalian tolong sampaikan duka cita dari saya ke Bang Asep ya, Mang. Ya sudah kalau gitu, Mang Diman pergi sekarang ya. Ucap Mang Diman yang langsung bergegas pergi. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.